Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Bangun Farm Lumajang. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan sebuah informasi dengan judul pupuk untuk segala jenis tanaman. Nah teman-teman, jadi saksikan terus video kami dari awal sampai akhir agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang kami bagikan. Dan teman-teman, di pagi hari ini sebelum kita membahas topik utama kita cek kandang dulu. Nah, ini adalah kondisi kandang di pagi hari pada waktu video ini dibuat, sekitar jam 6 kurang. Nah teman-teman, jadi ini posisi kandang kami di pagi hari. Masih sepi. Nah ini kondisi pakan tadi malam yang sudah tinggal sedikit. Ini pakan. Nah ini ada rumput liar, ada juga rumput otot yang sudah kami persiapkan kemarin. Jadi kondisi hari ini kadar airnya sudah menurun. Kemarin pun juga langsung kami berikan aman teman-teman, karena kondisi rumput tidak dalam keadaan basah meskipun kadar airnya masih tinggi waktu baru dipanen. Nah teman-teman, jadi saya akan membagikan informasi tentang pupuk untuk segala jenis tanaman. Nah teman-teman, jadi kalau kita berbicara pupuk, pasti ada dua hal yang ada di pikiran kita, yaitu pupuk alami dan pupuk kimia. Nah teman-teman, jadi yang akan saya bagikan, yang saya maksud dengan pupuk ajaib di sini, yaitu adalah pupuk maksudnya pupuk ajaib untuk segala tanaman adalah pupuk alami teman-teman. Nah jadi kenapa? Nah di sini ya, kenapa kok pupuk alami ini menjadi sangat penting ya, menjadi keharusan kita sebagai seorang peternak atau petani dalam kita menanam tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah jadi teman-teman, kita tahu kalau sebetulnya pupuk kimia itu ya memang sangat dibutuhkan. Saya tidak bilang jelek teman-teman, pastinya semua pupuk itu bagus, tetapi memang ada resikonya masing-masing ya. Semuanya ada risikonya masing-masing, termasuk pupuk kandang pun, pupuk alami pun ya. Pupuk alami itu punya resikonya juga. Nah jadi saya bahas dulu tentang pupuk kimia dulu. Jadi pupuk kimia, kalau kita amati teman-teman, ini menurut pandangan saya, menurut apa yang ada di pikiran saya, kalau memang pupuk kimia itu menyuburkan tanah, berarti logikanya setiap tahun kita menggunakan pupuk kimia itu jumlahnya berkurang. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita berikan pupuk kimia, harusnya tanah lebih subur. Ya, kalau lebih subur berarti penggunaannya tiap tahun berarti makin sedikit lagi. Karena memang tanahnya sudah semakin subur. Nah, tetapi kenapa kita dalam menggunakan pupuk kimia itu penggunaannya malah justru semakin banyak? Kebutuhan kita semakin banyak dalam menggunakan pupuk kimia. Nah berarti kalau secara kesimpulan ya, ini tidak melakukan penelitian tapi logika sederhana, berarti pupuk kimia itu tidak menyuburkan tanah. Memang membantu untuk proses pertumbuhan dari tumbuhan ya, dengan manfaat tertentu, tetapi untuk ke depan kelangsungan tanahnya, kesuburan tanah itu tidak teman-teman. Jadi tidak menyuburkan tanah. Nah itu
kesimpulan pribadi saya ya. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain, pandangan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Nah itu teman-teman, jadi resikonya kalau pupuk kimia itu nanti jangka panjangnya tanah semakin lama akan semakin rusak, dan juga kebutuhan akan pupuk kimia itu juga tambah banyak ya, karena ya memang kondisi tanahnya yang menjadi tambah lama tambah tidak subur. Nah itu teman-teman. Nah tadi pertanyaannya adalah kenapa kok pupuk alami. Nah pupuk alami ini menurut saya ini pupuk yang ajaib ya, maksudnya bisa untuk segala tanaman apapun sebetulnya. Kalau menurut saya itu membutuhkan sekali pupuk alami ini ya, karena memang tujuannya untuk untuk menyuburkan tanah. Jadi kalau tanah subur, otomatis kita tanami apapun sebetulnya bisa teman-teman. Apalagi di Indonesia ini ya, yang kondisi tanahnya, kondisi iklimnya itu sangat mendukung sekali. Nah jadi pupuk alami di sini itu juga saya membagikan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah pupuk kandang. Nah pupuk kandang ini apalagi kita sebagai peternak teman-teman, ini bisa menjadi andalan kita dalam menanam, apalagi penyediaan bahan pakan yang memang seharusnya sudah wajib sebagai peternak menyediakan bahan pakan. Nah seperti di kebun saya ini, saya tanami dengan rumput odot, bahan pakan saya, bahan pakan pribadi untuk ternak kami yang jumlahnya sedikit ini. Nah tadi saya bilang menjadi andalan ya, karena memang kita punya ternak, dan ternak tersebut menghasilkan kotoran yang bisa kita manfaatkan untuk untuk menyuburkan tanah di lahan bangbakan kita. Jadi kita harus semaksimal mungkin bisa memanfaatkan hal tersebut ya, karena itu menjadi salah satu kelebihan seorang peternak. Pupuk alami kita sudah ada ya, dengan kotoran kambing, kotoran domba. Nah teman-teman ini ya, nah saya tunjukkan. Nah itu yang masih berbentuk. Nah bisa diamati ya, bisa dilihat ya. Nah ini teman-teman, saya menunjukkan langsung sebagai bukti kalau saya itu betul-betul memanfaatkan pupuk kandang yang saya miliki. Jadi bukan hanya teori saja, tetapi memang saya mempraktekkan hal tersebut teman-teman. Nah saya pilih ini karena memang pupuk kandang ini untuk kesuburan tanahnya, kedepannya itu bagus sekali teman-teman, mengemburkan tanah. Nah tetapi saya bilang tadi ya, ada risikonya. Risikonya apa? Risikonya adalah penyerapan unsur-unsur yang atau hal yang dibutuhkan tadi itu lebih lama teman-teman. Jadi kita tahu, kalau semua petani juga tahu kalau memang pupuk kandang ini pemberiannya itu kalau sedikit itu efeknya mungkin tidak terlalu terlihat, karena memang kalau dibanding pupuk kimia, penggunaan pupuk kimia itu sedikit saja, tetapi bisa dampaknya lebih daripada pupuk kandang dengan jumlah yang sama, dengan takaran yang sama. Nah itu pertama teman-teman. Terus juga waktunya lama, penyerapannya lama, diserap tanaman tersebut lama. Jadi itu adalah risiko dari pupuk kandang ya, pupuk kandang seperti itu. Tetapi jangka panjangnya itu sangat bagus sekali untuk tanah, untuk penyuburan tanah lahan yang kita miliki ya. Nah jadi untuk kedepannya ini akan bagus sekali teman-teman. Saya perlihatkan sebelah sini, ini ada singkong, dan ini usianya kira-kira 1 minggu setelah panen ya, setelah panen.
Nah teman-teman, kembali lagi ke topik yang dibahas. Jadi itu teman-teman, pupuk kandang ya. Terus yang kedua, pupuk alami yang kedua itu adalah pupuk kompos teman-teman. Nah, pupuk kompos itu adalah pupuk yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya daun-daun yang sudah lapuk di tanah, terus secara alami dia menjadi pupuk kompos. Nah teman-teman, kebun saya ini, kebun yang ada di belakang rumah saya, sebelum jadi seperti ini ya, kalau dilihat ini sudah banyak pang-pakan hijauan ya. Sebelum seperti ini teman-teman, ini adalah kebun sengon ya. Jadi saya tanami dengan sengon ini, ditanami sengon dulu. Nah itu ya sengon, dan ada beberapa yang masih tersisa. Kalau teman-teman perhatikan batangnya, satu, terus di bagian sana 2, 3, 4, terus di belakang saya juga ada satu ini. Nah jadi dulunya ini adalah lahan untuk menanam sengon. Nah daun-daun sengon yang banyak berjatuhan kecil-kecil itu teman-teman, itu menjadikan pupuk kompos secara alami. Jadi ketika dulunya ini waktu dibersihkan gitu ya teman-teman, saya amati itu banyak di bawahnya itu banyak sekali daun-daun kering, terus daun sengon yang kecil-kecil yang sudah menghitam. Itu menjadi pupuk kompos alami bagi tanah kami ya, bagi kebun kami. Nah jadi pada awal penanaman rumput odot ini kami tidak terlalu sulit untuk memberikan pupuknya. Bahkan awal kami menanam itu kami tidak melakukan perawatan sekalipun ya. Jadi tidak melakukan perawatan apapun terhadap penanaman rumput odot. Jadi langsung kami membersihkan saja. Terus habis itu kami membuat lubang, terus kami tanami dengan rumput odot, dan baru nanti 1 minggu kemudian baru kami berikan pupuk. Nah teman-teman, ini membuktikan bahwa tanah di kebun kami itu subur ya, karena memang ada pupuk kompos yang terbuat secara alami ya. Jadi dari daun-daun kering yang sudah menghitam sehingga menjadi pupuk kompos alami. Nah itu banyak sekali ya teman-teman, ketika saya bersihkan lahan ini di awal-awal, itu di atasnya itu banyak sekali daun-daun kering yang sudah hampir menjadi tanah. Nah itu adalah pupuk yang sangat bagus sekali ya, pupuk kompos ini. Tetapi nah saya bagikan resikonya juga ya, tadi kan bilang setiap pupuk itu pasti ada resikonya. Nah jadi pupuk kompos ini nggak mudah teman-teman. Kalau secara alami pun dari daun-daun yang sudah jatuh, secara alami pun itu membutuhkan waktu yang lama. Daunnya jatuh terus bisa menghitam dan menjadi pupuk kompos secara alami itu waktunya tidak singkat ya. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dia bisa menjadi kompos alami. Nah terus kalau misalnya dibuat pun juga seperti itu, membutuhkan waktu juga. Dan biasanya pembuatannya pun tidak banyak ya teman-teman, karena pupuk memang belum ada yang di daerah kami ya, belum ada yang menyediakan pupuk kompos gitu secara banyak gitu ya teman-teman. Jadi memang pemenuhan pupuk komposnya itu masih kurang, jadi susah dicari, dan ketika terjadi secara alami pun itu juga membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah teman-teman, jadi itu adalah paparan kami mengenai pupuk untuk segala jenis tanaman, pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kimia. Jadi teman-teman, kedepannya saya akan tetap memanfaatkan pupuk kandang yang kami miliki untuk kebun kami, untuk bang hijauan kami, bang pakan. Jadi teman-teman yang peternak ya, yang mempunyai ternak domba, kambing, sapi, ayam bahkan,
kotorannya sebisa mungkin dimanfaatkan untuk lahan teman-teman. Nah, jadi semua yang alami itu pasti baik teman-teman ya. Jadi seperti pupuk kandang, asalkan kita menggunakannya dengan baik ya. Jadi nggak asal-asalan, tidak kotoran yang masih keluar, baru saja keluar, yang panas ya, yang belum kering langsung diberikan. Nah, itu salah teman-teman. Jadi meskipun semua yang alami itu baik, tapi kita harus tahu juga cara prakteknya seperti apa, cara memberikannya juga seperti apa. Nah teman-teman, jadi ini bahasan tentang pupuk ya, pupuk untuk segala jenis tanaman, atau pupuk ajaib juga ya untuk tanaman, yaitu pupuk alami, pupuk kandang, dan pupuk kompos. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir, dan semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan pagi hari ini. Dan teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel kami, dan untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel kami, silahkan tekan tombol subscribe sehingga teman-teman bisa mendapat manfaat dari video yang kami bagikan di channel kami Bangun Farm Lumajang. Oke teman-teman, jadi sampai di sini pembahasan kami yang simple ini, tetapi tetap bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih.